Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video kedua dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang ataupun terguncang. Al-Walid bin Al-Mughirah. Inilah tokoh kedua kita. Teman-teman pasti masih ingat dengan kisah yang sangat terkenal, ada di buku-buku pelajaran agama kita dari SD, itu ada. Kisah tentang renovasi Ka'bah. Jadi dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Ka'bah itu sempat direnovasi. Dan ketika Ka'bah direnovasi ini, itu ada pertengkaran di antara suku-suku Quraisy, pertengkaran untuk menentukan siapakah atau suku manakah yang lebih layak untuk memindahkan Hajar Aswad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan julukan Al-Amin diminta untuk memberikan solusi. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil kain, kemudian mengangkat Hajar Aswad, ditaruh di atas kain, kemudian setiap perwakilan suku Quraisy yang ada di situ diminta untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama dengan memegang ujung kain yang ada. Masalah terpecahkan. Nah, cerita kita hari ini mundur sedikit dari kejadian itu. Renovasi Ka'bah pada waktu itu harus dilakukan karena beberapa waktu sebelumnya itu Mekah itu dilanda banjir bandang gitu. Jadi ada banjir sampai ke Masjidil Haram. Kemudian dinding-dinding Ka'bah juga sudah mulai lapuk, sudah mulai tidak terawat. Dan akhirnya mau tidak mau harus direnovasi karena masyarakat Quraisy itu takut suatu ketika, bisa sewaktu-waktu itu Ka'bah itu bisa roboh. Tapi mereka itu juga dilema. Mereka di satu sisi takut Ka'bah sewaktu-waktu roboh, tapi mereka juga takut untuk merenovasi. Karena ini rumah Allah gitu, ini Ka'bah. Mereka takut untuk merobohkan, kemudian memperbaiki, itu mereka takut. Akhirnya mereka berunding. Di dalam perundingannya itu, mereka akhirnya sepakat untuk mau tidak mau kita harus renovasi, tapi dengan syarat seluruh bahan-bahan bangunannya, bahan pengerjaannya, semuanya itu harus dari harta yang baik-baik. Jadi tidak boleh diambil dari jual beli yang ada ribanya, tidak boleh. Harus diambil dari jual beli yang bebas riba. Kemudian tidak boleh menggunakan harta-harta rampasan dari milik orang lain dan segala macamnya. Pokoknya semuanya dari yang baik-baik. Kemudian ketika tiba merenovasi Ka'bah ini, tidak ada satu orang pun yang berani untuk merobohkan Ka'bah. Tidak ada yang berani. Karena mereka itu tahu, mereka masih sangat ingat bagaimana pasukan Abraha, pasukan gajah Abraha itu dihancurkan oleh burung-burung ababil ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Dan sebagian di antara mereka di situ hidup di zaman itu. Jadi mereka itu masih jelas gitu, wah bagaimana kita robohkan Ka'bah kalau burung-burung ababil datang hancurkan kita. Jadi mereka takut semuanya. Sampai muncullah sosok yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia inilah orang pertama yang mengawali untuk merobohkan Ka'bah. Kemudian ketika orang-orang melihat dia tidak kenapa-kenapa, akhirnya orang-orang lain mulai ikut untuk membantu dia merobohkan Ka'bah dan merenovasi itu. Orang yang bertanggung jawab merenovasi Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi. Namanya Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius. Nah, kembali ke Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini mungkin namanya tidak terlalu kita tahu dalam sejarah Islam, dalam buku-buku pelajaran agama kita. Tapi nama anaknya itu sangat terkenal, sangat-sangat terkenal. Salah satu anaknya itu adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an, panglima kaum muslimin yang tidak pernah kalah sampai dia meninggal. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu an itu disebutkan sebagai, di dalam hadis Nabi, ia disebutkan sebagai salah satu pedang Allah. Jadi ketika kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi pertama kalinya dengan pasukan Romawi, itu kaum muslimin ada 3.000 orang melawan pasukan Romawi itu ada 100.000 orang. 3.000 orang lawan 100.000 orang di dekat negeri Syam. Nah, pada waktu itu panglima tertingginya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kemudian gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun gugur, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga gugur, dan kemudian di dalam hadis Nabi
pada waktu Nabi lagi di Madinah, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mengatakan bahwa setelah Zaid meninggal, setelah Ja'far meninggal, dan setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, maka yang akan menggantikan mereka adalah salah satu pedang Allah dan mereka akan menang. Dan itulah yang terjadi di medan peperangan. Yang menggantikan Abdullah bin Rawahah adalah Khalid bin Walid dan mereka menang. Kembali lagi ke kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi pada waktu musim haji tiba, dakwah ini sudah mulai dilakukan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Ketika musim haji tiba, pemuka-pemuka Quraisy ini takut karena ketika musim haji tiba kan banyak orang yang datang ke Mekah dari pelosok-pelosok Arab. Nah, mereka takut kalau Nabi Muhammad sampai berdakwah ke mereka gitu. Kalau dakwah ini sampai ke mereka, kayaknya mereka akan masuk ke Islam. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini selalu berkatanya tuh yang baik-baik, kemudian orangnya lemah lembut, perawakannya bagus. Jadi mereka tuh sangat yakin kalau orang tuh gampang terpikat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mencari cara bagaimana ketika musim haji nanti orang-orang tidak terpikat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berunding di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Di dalam rundingan itu mereka sepakat untuk mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang penyihir. Maka ketika musim haji tiba, ketika Nabi Muhammad berjalan untuk berdakwah, Abu Lahab dan kawan-kawan dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain itu mengikuti beliau dari belakang sambil mengatakan bahwa jangan mendengarkan orang ini, Muhammad ini penyihir, Muhammad ini penyihir, Muhammad ini penyihir. Dan semua hal ini itu dirembukan di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini selain mempunyai anak Khalid bin Walid radhiyallahu an, dia juga mempunyai anak namanya Ammarah bin Walid. Ammarah bin Walid ini pernah dibawa oleh pemuka-pemuka Quraisy ke hadapan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah dibawa, kemudian ditawarkan. Jadi mereka bilang, "Hai Abu Thalib, ini ada anak Quraisy yang juga perawakannya bagus, tidak kalah dengan keponakanmu. Ambillah dia sebagai anak, kemudian berikanlah keponakanmu kepada kami sehingga kami bisa membunuh keponakanmu itu." Al-Walid bin Al-Mughirah ini juga pernah ketika Nabi Muhammad SAW tawaf di Ka'bah, dia berjumpa di situ, kemudian dia memberikan penawaran. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad," dalam bahasanya dia ya, jadi dia tidak pernah memakai sallallahu alaihi wasallam, itu dipakai sama kaum muslimin. Jadi dia mengatakan pada waktu itu, "Hai Muhammad, sebenarnya kami itu mau menyembah apa yang kamu sembah, asalkan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa bersekutu dalam hal ini. Seandainya apa yang kamu sembah itu lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kami akan meninggalkan apa yang kami sembah. Dan sebaliknya, apabila apa yang kami sembah ini lebih baik daripada apa yang kamu sembah, maka kamu juga harus meninggalkan apa yang kamu sembah." Dan gara-gara peristiwa ini, turunlah surah Al-Kafirun. Surah favorit dalam sholat setelah Qul Huwallahu Ahad. Saya juga sering memakai surat Al-Kafirun. Nah, kurang lebih inilah cerita dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video ketiga dan selamat